Halo teman-teman dari investor, selamat tahun cuaca saham jasa taktikal dan produk harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 13 September 2023, hari yang cukup menarik. Seharian melemah tapi pas closing ditarik. Dan seperti biasa, nanti kita masih ISG dan juga beberapa sambilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari link sosial di deskripsi. Nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Pas buat teman-teman yang pertanyaan kita saran, silahkan sampaikan aja, bisa via Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti saya jawab kalau ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus cuan-cuan dengan cara like, subscribe, karena support tanpa gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena konten setiap hari cuan saham. Saya sampai jumpa harian Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Yang langsung masuk transaksi, di mana transaksinya 10,9 T dengan pergerakan asing hari ini masih net sell dengan jumlah yang besar. Total net sell-nya 1,7 T, itu dominan di pasar nego, tapi pasar regulernya 617 miliar, sedangkan di pasar nego 1,1 triliun. Dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang hari ini ada Astra 15 miliar, Indosat 11 miliar, MKPI 10 miliar, INDF 9 miliar, MAPI 9 miliar, Adaro 5 miliar, Esadware 5 miliar, Pakuwon 4 miliar, CSMR 3 miliar, MIDI 1 miliar, MAPA 1 miliar, LPF 600 juta, dan BBNI 500 juta. Dikit banget yang masuk top net buy. Kita masuk yang jual asing, BBCA 217 miliar, BBRI 47 miliar, Telkom 43 miliar, Inco 34 miliar, Goto 32 miliar, MDK 27 miliar, Akra 26 miliar, Friend 23 miliar, KLPF 18 miliar, Bukalapak 16 miliar, SMK 15 miliar, Bumi 13 miliar, MTEK 12 miliar, Unitractor 12 miliar, Unilever 12 miliar, Bank Mandiri 12 miliar, Mitratel 11 miliar, Antam 9 miliar, Film 8 miliar, BRPT 8 miliar, BRMS 8 miliar, BTPS 7 miliar, dan ICBP 7 miliar juga. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG, di mana hari ini market berhasil rebound, tapi agak kurang enak ya reboundnya pas sudah MOC, udah jam closing lah, ditarik di jambak ke atas, dan ya terbentuk candle reject lagi dari area support sekitar 6.900. So far so good, 6.900 dua kali diuji dan masih mementalkan candle IHSG. Kalau misalkan candle hari ini valid, alias besok dia tidak lower low, alias tidak jebol 6.900, maka lagi-lagi kita ada arah untuk rebound ke atas, dimana dia bakal menguji area resist 6976 seperti itu. Dan kalau break itu bakal cakep karena dia punya double bottom 1, bottom 2, dan ya bakal uji area last high-nya lagi di 7020. Artinya untuk sekarang kita pakai structure kecil dulu aja, karena kalau bigger view juga trennya belum jelas. Jadi kita pakai view kecil, dimana support 6.900 itu area krusialnya, sedangkan resist terdekat di 6970, baru setelah itu di 7020 seperti itu. Setiap break support dia bakal ke support selanjutnya, setiap break resist dia bakal ke resist selanjutnya, dan yang sama selalu batasi resiko aja. Kalau kita lihat juga tidak ada sektor yang terlalu unggul ya, apalagi marketnya juga bentuknya kayak gini, tinggal pinter-pinteran kita atur porsi aja. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk ISG. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang di join asing dulu, kita cari yang ada spread. Friend yang kemarin kita bahas ya. Dan minta koreksi hari ini. Saya pengen update view-nya Bukalapak. Happy cuan, ini sudah kena target 1 saya sih ini Bukalapak ini. Oke, jadi kalau teman-teman ngikutin konten dari beberapa bulan lalu ya, sekitar Juni, Agustus, Juni, Juli, itu target 1 Bukalapak saya itu di sini 256, lalu target 2-nya 306, baru target 3-nya di 406. Dan ya sudah 3 hari ke belakang ini Bukalapak menyentuh target 1 di area 256 sampai resistnya di 268. Oke, kita bahas Bukalapak yang mana hari ini dia turun 6,11%, candlenya solid, volumenya juga cukup besar. Dan ya ini sudah menyentuh area target ya, di mana itu adalah area pullback Fibonacci 0,618 sampai 0,786, ditambah juga dengan area resist high pada bulan Maret seperti itu. Jadi dia 2 kali menyentuh dan akhirnya hari ini melemah. Dan kalau kita perhatikan dari candlenya pun terbentuk yang namanya evening star ya. Jadi dari kenaikan, doji, lalu hari ini reversal. Dan ya ada arah untuk koreksi terlebih dahulu dari si Bukalapak seperti itu. Pergerakan saham itu simpel. Kita tinggal identifikasi di mana support resist dan kita perhatikan di mana dia bakalan rebound atau mantul seperti itu. So far dia baru reject dari resist, maka terdekat dia bakal mencari support yang kuat. Satu hal yang cukup menarik, Bukalapak ini sudah mulai masuk area support kuat, yaitu di area 240. Ini sebelumnya resist,
breakout. Nah ini sedang dia uji sebagai support. Sebenarnya selama Bukalapak ini tidak jebol 240 ya, buy on weakness itu sangat menarik selama nggak jebol 240. Tapi kalau misalkan dia mau jebol 240 maka dia bakal ke support selanjutnya yaitu di 230 dan 214 sampai 220 seperti itu. Artinya untuk sekarang kita perhatikan 3 area itu tadi dulu aja, 240, 230, 220. Nah, apa yang harus diperhatikan adalah respon dari price action. Kalau misalkan ada reject yang cukup kuat di area-area tadi, itu bakal menarik untuk dipantau dan juga buy on weakness. Dan ya, satu hal yang perlu diingatkan adalah Bukalapak ini masih saham downtrend ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, dia masih saham downtrend walaupun trennya sudah melemah. Cuman dia baru aja reject dari area downtrend lainnya, maka swing low pun juga bisa terjadi. Intinya sesuaikan dengan porsi, average, dan strategi. Dan yang sama selalu batasi resiko aja, perhatikan 3 area tadi. Kalau kita bikin skenario bisa juga ini dia mau bikin inverted head and shoulder kiri, head calon shoulder kanan, maka dari itu dia bisa turun sampai 220. Tapi sebenarnya kalau misalkan sampai ke 220 malah juga sudah tidak terlalu bagus ya Bukalapak. Harusnya 240 sampai 230 sudah cukup area retracement ya. Cuman ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya kita batasi resiko aja. Kita perhatikan dalamnya terjadi distribusi setelah beberapa waktu akumulasi ya, suatu yang wajar. Marketnya juga Bukalapaknya koreksi, jadi ya perlu adanya aksi take profit terlebih dahulu. So far dia masih net akum, trennya juga baru terbentuk. Amannya sih perhatikan 240 dulu aja. Setelah nggak jebol 240 harusnya sudah oke dan dia bakal uji resist lagi. Untuk Bukalapak kita lanjutkan, kita cari yang ada spread. Bumi kemarin sudah kita bahas ya. Kalau teman-teman cari view Bumi bisa cek video kemarin. Kita masih di yang dijualin asing. Kalau ada yang menarik, INKP kemarin udah kita bahas juga ya. Nggak kita bahas dulu, kita langsung masuk ke yang dibeli asing aja. Kita cari yang ada spreadnya. Adaro, batubara menurut saya menarik sih, karena itu sudah peraturan tak tertulis ya. Sayangnya Adaro kemarin udah kita bahas. Intinya habis minyak, semua komoditas itu pasti menyusul. Jadi ya siap-siap tunggu gilirannya aja. Tapi pasti startnya di minyak. Minyak dulu, nanti ganti batu bara, nikel, sawit, dan lain sebagainya. Tapi startnya pasti dari minyak dulu. Sedangkan minyak sekarang sudah kencang banget. Kurang ada yang menarik juga ini yang dijual asing. Masa kita nggak bahas apa-apa ini. Kita masuk ke yang merah-merah aja deh. Buka tadi udah. Bumi kemarin udah. ADMR. Ya kita bahas ADMR deh. Admin, Adaro Mineral. Oke, kita bahas ADMR, di mana hari ini ADMR turun 3,13%. Candlenya solid, ini juga sudah kurang enak view-nya dengan volume yang masih kecil seperti itu. Terakhir ADMR kita bahas di sini, dia bikin reversal cup handle, continuation target 1080. Koreksi satu kali naik lagi, dan di sini kita juga muncul setup ascending 1 2 3 breakout dan sekarang naik sampai 1395. Sempat tersendat di 1200 karena area tersebut adalah area downtrend lainnya ADMR, tapi dia konsol continuation, tidak kena trailing stop dan membentuk sebuah continuation. Nah, targetnya sendiri dari continuationnya yang tadi sudah saya hapus ya, itu setinggi tiangnya yaitu ke sini. Sekitar area 1500 up ya. Cuma kalau kita perhatikan candle hari ini sudah cukup melemah dan bahkan kalau kita zoom in pun juga ini kurang bagus ya candlenya, piercing line tapi di resist ya kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya. Ya intinya untuk dari ADMR sendiri saat ini dia sudah mendekati di area resist selanjutnya alias area cukup kuat ya, ini di sekitar 1475. Dari sini deh 1460 sampai 1525 itu area kuat dari ADMR, bahkan ini area kuat banget ya kalau kita bilang, karena di sini dia reject sebagai support, dia breakdown, dan akhirnya sekarang dia baru teruji. Kalau misalkan dia retracement harusnya sih tetap tidak masalah ya, tinggal kita pantau retracementnya sampai mana dan ya biarkan dia uji resist dulu aja. Intinya untuk sekarang kalau misalkan teman-teman kondisinya nyangkut, ini manfaatin buat reduce porsi pelan-pelan karena dia baru menyentuh area supply. Tapi kalau teman-teman kondisinya floating profit itu siap-siap pasang TS. Tapi kalau belum punya barang, wait and see dulu karena dia mulai merespon adanya seller. Untuk support terdekat saya rasa masih 1320 sampai 1265. Sedangkan untuk yang support kuat masih di 1070 sampai 1035. Jadi cukup jauh juga pijakannya. Misalkan dia koreksi, wait and see dulu, pantau langkah-langkah selanjutnya. Kita lihat transaksinya sama kayak Bukalapak tadi, setelah konsisten akumulasi hari ini distribusi ya, aksi taking profit dari koreksi hari ini. Ya intinya sama, gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk ADMR saya lanjutkan. Saya pengen coba cek si
Apa nih kita bahas nih? Antam lah ya. Nggak tahu kenapa, walaupun spreadnya tidak terlalu besar, tapi entah kenapa saya tertarik bahas Antam. Oke, ya. Hari ini Antam turun, dia turun 1,54%, candlenya solid dan volumenya pun juga terlihat membesar. Ya, artinya pergerakan hari ini terdukung oleh market lah. Terakhir Antam ini sudah kurang menarik ya. Sebenarnya nggak cuma Antam kalau menurut saya. Saham-saham nikel old school sudah kurang menarik semenjak ada AMMN sama NCKL itu. AMMN, NCKL, MBMA itu mengambil alih semua flow nikel-nikelan ya. Kalau dulu nikel itu kan dikuasai Antam, Inco, MDKA, dan kawan-kawan lah. Di situ flow-nya nikel. Kalau sekarang kalau kita perhatikan mereka semua sudah sideways dan uangnya lari pada ke yang baru pada IPO. AMMN, MBMA, NCKL dan lain sebagainya. Dan kita bisa perhatikan juga pada Antam dia sudah sideways sejak lama. Bahkan kalau view-nya besar, sideways-nya pun juga sudah lebih lama lagi. Kalau saya bilang ini Antam dia sideways dari tahun 2022, bahkan 2020 ya. Semenjak dia kena puncak, ini kita asumsikan walaupun ada sedikit lower high, tapi ya mirip same high seperti itu. Jadi intinya bukan pergerakan yang signifikan lah. Sedangkan view kecilnya pun dia juga sama. Dia sideways, bukan sideways sih, konsolidasi. Lower high, higher low, lower high, higher low dan seterusnya. Maka kemarin pun juga muncul setup symmetrical triangle. Tapi kalau kita perhatikan sekarang malah ini si Antam jebol bawah ini symmetrical triangle-nya. Seperti itu. Artinya apa? Ada arah koreksi kalau untuk dari si Antam kalau menurut saya ya. Nih, dimana yang pertama dia sudah mulai merespon downtrend line walaupun yang masih struktur kecilnya ya, tapi sudah kelihatan bahwa dia merespon dan dia pun juga sudah membentuk lower low seperti itu. Mungkin nanti di 1900 rebound dulu, swing high ya sampai 1965, tapi ya setelah itu kita lihat lagi arahnya. Seperti itu. Yang jelas untuk sekarang support di 1900, kalau ada reject bisa buat atur-atur porsi sih. Menurut saya karena trennya juga belum terlalu menarik ya untuk si Antam ini. Minim katalis juga. Walaupun nikelnya naik terus tapi flow-nya lari ke AMMN. Malah bahkan mau ikut koreksi ini. Kalau kita lihat transaksinya, ini juga nggak konsisten antara akum dan distribusi. Hari ini pun juga distribusinya lumayan ya, ikuti price action tadi aja. Untuk Antam, kita masuk ke yang hijau-hijau. Kalau ada yang menarik kita bahas. Pani, seger. Gila, seger deh 1700. Mana ada setup tuh di bawah itu. Nggak nyangka ada 1700 sekarang. Konstruksi juga ikut-ikutan. Ini nggak saya bahas lagi ya. Saya pengen bahas view-nya Pegas aja deh. Ini kawan lama Pegas ini. Ini kita lebih ke update view sih. Oke, kita bahas view Pegas ya. Dimana hari ini dia naik 6,69%. Ada setupnya juga di grup hari ini dengan candle yang solid dan volumenya pun juga bagus. Terakhir sebelum kita ke view kecil, kita ke view besar dulu. Dimana Pegas ini koreksi sejak reversal di 1680. Turun sampai ke sini, konsol continuation lagi dan kemarin bottom di 1345. Sempat pullback tapi kena dividend trap. Akhirnya sekarang dia turun sampai 1300-an ya. Lalu kemarin ditarik naik sampai 1535 menyentuh resist 1 lalu retracement. Satu hal yang menarik, Pegas ini turun sampai area retracement 0,618 sampai 0,786 dan terbentuk yang namanya double bottom. Bottom 1 dan bottom 2 seperti itu. Sedangkan kalau misalkan kita pakai view besarnya, artinya untuk sekarang dia terlihat sudah selesai untuk koreksi. Dan kalau kita lihat pada view besarnya, Pegas kita tarik dari Fibo dari atas sampai ke bawah, ini Pegas saya rasa ada potensi untuk higher high bahkan dengan target sekarang ada di sekitar 1600 seperti itu. Tapi ya itu target target udah higher high lah. Kalau belum higher high ya dia pullback dulu. Itu di sekitar 1445 sampai 1490. Baru kalau misalkan dia breakout, nextnya 1535 dan setelah itu di 1600 seperti itu. Satu hal yang pertama sudah kelihatan dia sudah bikin double bottom ya. Bottom 1, bottom 2 konfirmasi, maka 1400 bisa dijadikan support baru. Tapi kalau untuk support yang kuat masih di 1340. Sedangkan untuk resist bisa tinggal gunakan area tadi. Seperti itu. Arahnya sih so far kalau menurut saya ke atas. Dan kalau misalkan kita asumsikan ini sebagai sebuah higher low, maka dia mau higher high, maka ya targetnya sekitar ke sini nanti. Ketemu di 1600-an seperti itu. Ya, intinya sama. Arahnya udah bagus, batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya, cukup menarik dari akumulasi. Tarikan kemarin juga masih ada net akum. Walaupun kalau kita perhatikan sudah konsisten distribusinya. Tapi kalau kita lebih zoom out lagi, ini juga masih banyak sebenarnya akumulasinya ya dibandingkan distribusinya. Cuman ya itulah ikuti price action aja. Intinya sama, gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko.
Oke, seperti itu dulu konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang saya. Dan jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, subscribe karena support untuk saya sangat bantu buat konten terus bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.